Sobat Pustaka, pada hari ini kita akan menyampaikan salah satu tulisan dari Bung Karno, yaitu menjadi guru di masa kebangunan. Tulisan yang paling akhir di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama yang ditulis oleh Bung Karno di sekitar tahun 1940-an. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh Bung Karno dalam tulisannya tersebut? Untuk dapat memahami pemikiran Bung Karno dalam artikel-artikelnya, saya kadang-kadang merasa kesulitan sehingga kita harus mengulang kembali untuk membacanya, karena memang gaya bahasa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam artikelnya kalau dipadankan dengan gaya bahasa sekarang menjadi agak menyulitkan. Ditambah dengan seringnya Bung Karno dalam tulisannya tersebut menyisipkan istilah-istilah Belanda yang memang relevan untuk zamannya. Dalam artikel menjadi guru di masa kebangunan ini, pertama-tama Bung Karno ingin menyampaikan kepada semua rakyat bahwa dalam masa kebangunan maka tiap-tiap orang harus menjadi pemimpin, harus menjadi guru bagi tiap-tiap lainnya. Bagaimana sih menjadi pemimpin atau guru yang diplatformkan oleh Bung Karno itu? Serta apa yang dimaksud oleh Bung Karno dengan masa kebangunan itu, dan goals apa yang diharapkan oleh Bung Karno, serta apakah pemikiran yang disampaikan Bung Karno dalam artikel ini masih relevan untuk saat ini. Mari kita lihat bersama. Masa kebangunan adalah sebuah masa atau sebuah periode bangkit atas sebuah tidur yang panjang dari rakyat Indonesia atas keterjajahan mereka. Masa kebangunan sebagai masa untuk sadar dan bangkit, kemudian bergerak dalam sebuah persatuan untuk mengubah keadaan dari keterjajahan menuju kepada kemerdekaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno. Bung Karno di masa itu ingin rakyat Indonesia untuk bangkit bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kebangkitan nasional. Sehingga dalam masa itu Bung Karno menyerukan kepada semua rakyat untuk tiap-tiap dari diri mereka, untuk tiap-tiap dari kita menjadi guru atau pemimpin dari tiap-tiap yang lain, menjadi role model bagi yang lain. Seorang politikus harus menjadi pemimpin bagi konstituennya. Seorang lurah harus menjadi pemimpin atau guru bagi masyarakat desanya. Dan kita sebagai seorang pustakawan juga harus menjadi pemimpin bagi pustakawannya. Intinya, Bung Karno mengharapkan semua orang menjadi guru dari semua orang. Semua menjadi role model atau panutan bagi semua orang. Itulah yang diharapkan. Mengapa Bung Karno sampai menyampaikan hal tersebut? Bung Karno mensitir ungkapan Belanda, "We the young have the toekomst." Siapa yang menguasai masa muda, maka dia menguasai masa depan. Atau dalam sebuah makna yang lebih ringkas, bisa kita artikan bahwa suatu bangsa, suatu organisasi, atau suatu masyarakat sangat tergantung pada generasi mudanya. Jika kita bisa membimbing mereka, mendidik dan menginspirasi anak-anak muda dengan lebih baik, maka kita akan membentuk masa depan yang lebih baik. Poinnya di sini adalah bagaimana kita mencetak generasi muda menjadi generasi yang lebih baik. Untuk menguatkan hal tersebut, Bung Karno juga mengutip dari seorang filsuf Prancis, Jean Jaurès, bahwa "Underwis is a second gene and for planting." Artinya, guru
dalam suatu makna adalah sebuah alat reproduksi, yang berarti guru atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk mereproduksi, untuk memperbanyak pengetahuan bagi generasi-generasi muda, untuk melahirkan lebih banyak generasi-generasi muda yang berpengetahuan, melahirkan manusia-manusia yang mempunyai pengetahuan untuk melanjutkan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya dan melahirkan banyak generasi yang berpengetahuan. Jadi, Bung Karno sangat menyadari bahwa untuk menjadi sebuah kebangkitan bagi bangsanya diperlukan guru atau pemimpin. Bung Karno mensintesakan andai kata tiap-tiap rakyatnya memberikan contoh bagi yang lainnya suatu kesadaran roh atas kebangsaan, atas keberanian, maka bangsa Indonesia akan mempunyai beribu-ribu massa yang dengan keberaniannya, yang dengan kebangsaannya itu menjadikannya meraih kemerdekaannya. Jadi, pertama-tama kita harus menjadi pemimpin atau guru yang mempunyai pengetahuan atas jiwa kerakyatan, jiwa kemerdekaan, dan jiwa keberanian yang kuat. Hal ini karena seorang pemimpin atau seorang guru hanya bisa mengajarkan apa yang ia ketahui. Suatu bangsa hanyalah dapat mengajarkan apa yang terkandung di dalam jiwanya bangsa itu sendiri. Bangsa budak belian akan mengajarkan kepada rakyatnya sebuah roh penghambaan dan roh penjilatan. Sebaliknya, bagi bangsa yang merdeka akan mengajarkan kepada anak-anaknya, mendidik kepada anak-anaknya menjadi mempunyai roh kejiwaan yang berani dan penuh dengan kebebasan atau kemerdekaan. Gambaran suatu bangsa itu adalah dari gambaran pendidikan masyarakatnya itu sendiri. Dan bagaimana untuk mengajarkan itu semua? Bagaimana untuk mereproduksi generasi muda yang mempunyai jiwa kebangsaan, kepahlawanan, dan kerakyatan itu? Bung Karno menyatakan hanya dengan Vrijheid van Gedachti atau kebebasan berpikir. Apa Vrijheid van Gedachti yang dimaksudkan oleh Bung Karno itu? Yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada generasi muda kita tidak hanya dalam sebuah dogma atau hafalan saja, tetapi dalam sebuah logika, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah kebebasan berpikir, dalam sebuah kekritisan dalam berpikir, sehingga pengetahuan yang didapat itu betul-betul nanti bisa menyerap dan mengendap dalam generasi muda kita sampai dengan akhir hayatnya. Pertanyaan terakhir, apakah pemikiran itu masih relevan? Menurut saya, sangat relevan. Bung Karno mengharapkan bahwa setiap kita harus menjadi guru atau pemimpin bagi orang lain. Saat ini, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita adalah role model bagi anak kita, bagi tetangga kita, bagi teman kerja kita, bagi atasan kita, atau bagi bawahan kita. Bayangkan apabila tiap-tiap kita bangkit untuk bisa menjadi pemimpin atau guru, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan mempunyai karakter. Mungkin saja tidak akan ada korupsi karena ada kesadaran pada diri kita sebagai sebuah role model atau contoh. Dan mungkin demokrasi kita akan berjalan kepada demokrasi yang lebih baik karena adanya Vrijheid van Gedachti. Bung Karno mengutip dalam hadis Nabi bahwa tiap-tiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita sadar betul, maka kita akan menjalankan kepemimpinan kita, keguruan kita
dengan sebaik-baiknya. Menurut saya, ada 6 konklusi setelah kita melihat artikel Bung Karno, Guru di Masa Kebangunan ini. Yang pertama adalah membangun Wisatpan Kedahti atau kebebasan berpikir, membangun critical thinking kepada generasi muda kita, bahwa pengetahuan itu tidak didapat dalam sebuah hafalan atau dogma, tetapi pengetahuan adalah harus berorientasi pada sebuah solusi, pada sebuah jalan keluar atas permasalahan kita. Yang kedua adalah merubah mindset kita bahwa pintar itu tidak didapat dari sebuah hafalan. Pendidikan adalah jalan untuk menuju manusia yang merdeka, yaitu manusia yang mandiri dan berkepribadian kuat. Yang ketiga adalah take responsibility atau mengambil sebuah kesadaran akan tanggung jawab bahwa maju atau tidaknya diri kita, maju tidaknya bangsa kita tergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan situasi atau keadaan, atau bahkan kita tidak boleh untuk mencari kesalahan kambing hitam kepada orang lain. Yang keempat adalah emotional brain atau motivasi. Menjadikan diri kita menjadi lebih baik, belajar dari sejarah bangsa yang pernah terjadi sebelumnya untuk memotivasi kita menjadi bangsa yang lebih baik. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang memadai, yang mendukung. Bagaimana kita mempunyai kewajiban untuk membuat lingkungan dalam lingkup-lingkup yang kecil, dalam lingkup keluarga kita, kepada anak kita, kepada rekan kerja kita, maupun kepada tetangga di tempat tinggal kita. Yang keenam, yang terakhir adalah memberikan waktu. Memberikan waktu guru atau pemimpin untuk menciptakan sistem dan memberikan waktu kepada sistem itu untuk berjalan. Sebagai penutup, Bung Karno dan Bung Hatta serta Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh perjuangan lainnya adalah sosok anak bangsa yang lahir dari pendidikan penjajah. Pendidikan yang diterapkan oleh bangsa penjajah, tetapi mereka mampu untuk membangunkan kesadaran kepada kita semua, kepada rakyatnya pada waktu itu, untuk menghasilkan hal yang luar biasa, yaitu kemerdekaan. Mereka adalah contoh anak-anak bangsa yang benar-benar menggunakan literasi mereka untuk kemerdekaan bangsanya. Bagaimana sekarang dengan kita? Bagaimana dengan pendidikan kita? Atau memang ada sesuatu yang salah dengan diri kita? Demikian, terima kasih. Ayo bangkit bersama Indonesia. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa.